Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leon Allen dan di sini ada rekan saya Rido Dias Ramaputra. Oke, di sini kami akan membahas apa sih itu artinya korupsi itu sendiri dan bagaimana kita cara menindaki bentuk dari korupsi itu sendiri. Maka dari itu, kita akan membuat sebuah campaign yang bersifat untuk memberantas korupsi itu sendiri yang berjudul campaign anti korupsi. Oke, di sini saya Ridho Desna Putra ya, akan membahas tentang kampanye anti korupsi ini. Yang pertama itu apa sih sebenarnya itu anti korupsi dan apakah hanya penggelapan uang dengan skala besar atau bila kita mengambil hak yang bukan milik kita, apakah korupsi sebatas itu saja? Mari kita bahas di video ini. Yang perlu kita bahas pertama kali yaitu apa itu anti korupsi? Istilah korupsi tidak asing di telinga masyarakat Indonesia, bahkan dibaca di media cetak, ditonton di TV, atau didengar di radio. Istilah korupsi seakan tidak lepas dari kehidupan kita. Tentu bukan hal yang patut dibanggakan. Tapi apakah kita betul-betul paham mengenai korupsi? Karena cuman menilap uang negara, ada hal-hal lain yang masuk dalam kategori korupsi itu sendiri. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus yang memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruption juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Oke, jika sudah mengerti apa itu korupsi sendiri, lalu apa sih faktor yang menyebabkan orang melakukan tindakan korupsi itu sendiri? Di sini saya akan membahas ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya korupsi itu sendiri, yaitu faktor internal dan eksternal. Oke, faktor internal itu meliputi seperti sifat pemarah manusia. Nah, sifat pemarah manusia ini kan setiap manusia memiliki sifat yang serakah, selalu merasa tidak bercukupan dan memiliki hasrat besar untuk memiliki segalanya. Nah, jika tidak dapat mengendalikan diri kita sendiri, maka korupsi akan terjadi pada diri kita sendiri. Yang kedua, ada gaya hidup yang konsumtif. Nah, biasanya ini tuh demi diterimanya di lingkungan sosial sekitar, orang itu memilih untuk melakukan gaya hidup yang konsumtif. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya korupsi secara tidak disadari. Perilaku konsumtif adalah perilaku yang suka membeli barang-barang tidak penting dengan harga yang mahal maupun yang ekonomis sendiri. Terus yang ketiga, faktor internal yang ketiga itu ada dorongan keluarga ya. Soalnya nggak banyak juga kayak misalnya kita memiliki jabatan yang tinggi dan ada beberapa orang yang menyelewengkan kita dengan jabatan untuk korupsi. Bahkan pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan dorongan dari keluarganya untuk melakukan perbuatan tersebut. Hal ini kayak tentu aja didasari dengan alasan memenuhi kebutuhan keluarga. Eh, dan juga faktor eksternalnya juga pertama tuh bisa dari aspek pemahaman masyarakat yang terhadap korupsi ya. Ad- adanya adanya aspek pemahaman masyarakat yang kurang terhadap korupsi bisa menjadi penyebab terjadinya korupsi. Hal ini disadari karena masyarakat tidak sadar kalau terlibat dalam korupsi atau menjadi korban utama dalam tindakan pidana korupsi. Yang kedua itu aspek ekonomi. Banyaknya kebutuhan hidup dan merasa memiliki pendapatan yang kurang sehingga ada sebagian orang yang nekat untuk melakukan korupsi. Yang ketiga juga itu aspek politis. Tindakan ini dilakukan karena memiliki jabatan atau kekuasaan yang tinggi di pemerintahan. Demi mempertahankan jabatan dan memenangkan urusan politik, maka banyak orang yang melakukan tindakan korupsi. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas bentuk-bentuk tindakan korupsi itu sendiri. Sebenarnya banyak sekali ya tindakan-tindakan korupsi, terutama itu di Indonesia.
Yang pertama itu yang paling menonjol kerugian keuangan negara. Soalnya kan nggak banyak ya pejabat-pejabat pemerintah itu yang melakukan tindakan korupsi dan itu udah terbukti valid oleh berita-berita yang beredar. Nah, selanjutnya itu ada penggelapan dalam jabatan. Bisa diambil contoh ya, mungkin jabatan yang diambilnya itu dirasa kurang dan dia itu pengen jabatan yang lebih. Nah, itu bisa menjadi tindakan korupsi. Yang ketiga ada perbuatan curang, terus bentukan kepentingan dalam pengadaan, pemeresan, terus gratifikasi, ataupun yang berbau dengan suap menyuap. Nah, di sini poinnya pembahasan yang kami dapatkan itu adalah korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karena menyebabkan terjadinya kerugian negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam era ini juga korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dalam bentuk penyalahgunaan jabatan telah menimbulkan kerugian yang dialami negara dalam jumlah yang sudah tidak terhitung lagi dan itu juga bisa dipastikan ya saat ini jumlah tindakan pidana korupsi itu terus meningkat. Nah, selanjutnya pada umumnya itu penyalahgunaan tersebut dilakukan dalam bentuk penyuapan maupun penerimaan komisi secara tidak sah yang dilakukan oleh pemegang kuasa atau pemegang jabatan dalam masyarakat baik pemerintah maupun penguasa ekonomi. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau bisa disingkat dengan KPK. Ini ya tujuannya itu ya untuk melakukan pemberantasan para koruptor itu sendiri. Nah, pemberantasan korupsi itu tidak bisa dilakukan oleh KPK sendiri dan penegak hukum aja, tapi kita tuh sebagai masyarakat juga harus memiliki sinergi dan kesamaan persepsi dari seluruh bukti yang udah dikumpulkan. Nah, tindakan utama pemberantasan korupsi dapat dimulai itu dari kita masing-masing, sesuai yang udah saya buka tadi di awal untuk gimana sih cara kita itu memberantas korupsi itu sendiri, yaitu dari diri kita masing-masing gitu loh. Nah, untuk mematuhi hukum itu bisa bisa jadi sebagai contoh untuk menjauhi tindakan koruptif itu juga bisa dijadikan contoh. Nah, masyarakat pada umumnya itu anti korupsi, tapi realitanya mereka sering tuh kayak melakukan tindakan koruptif dalam kesempatan tertentu atau bahkan dia itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan koruptif. Jadi dia itu sebagai lahannya gitu loh. Itu juga sering terjadi ya. Nah, maka dari itu mari kita bersama melawan korupsi untuk menjadikan Indonesia negara yang bebas korupsi. Sekian mungkin presentasi dari penjelasan campaigns anti korupsi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.